Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Mubarak LC MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf kelas B serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita di sini berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah saya siapkan, yakni mengenai manajemen pemasaran jasa. Dalam makalah saya kali ini saya menarik garis besar 4 poin dalam manajemen pemasaran jasa ini. Yang pertama mengenai pengertian jasa, wakaf jasa, manajemen pemasaran jasa, dan bauran pemasaran jasa. Yang kedua ada karakteristik jasa, yang ketiga jenis-jenis pemasaran jasa, dan yang terakhir adalah pengimplementasian pemasaran jasa. Langsung saja kita ke poin pertama, yakni tentang pengertian manajemen pemasaran jasa. Pemasaran adalah perencanaan dari program-program yang dirancang agar kedua saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Sedangkan manajemen adalah proses POJ, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Jasa sendiri merupakan sesuatu yang tidak terwujud, tetapi dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan wakaf jasa sendiri yaitu mewakafkan pekerjaan yang menghasilkan layanan atau jasa yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, pemasaran jasa di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan produsen kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk yang tidak dapat dilihat oleh konsumen, namun bisa didapatkan dan dirasakan manfaatnya. Jadi, manajemen pemasaran jasa merupakan suatu proses penyelarasan sumber-sumber sebuah organisasi terhadap kebutuhan pasar, di mana dalam manajemen pemasaran jasa ini, produk yang dihasilkan itu tidak ada wujudnya, tetapi bisa dirasakan manfaatnya oleh kita. Selanjutnya, bauran pemasaran jasa mencakup produk, place, promotion, people, process, and customer service. Yang poin kedua yakni karakteristik jasa. Karakteristik jasa ini ada 4. Yang pertama, intangibility atau tidak berwujud. Yang kedua, heterogeneity atau keanekaragaman. Yang ketiga adalah inseparability atau tidak terpisahkan. Dan yang terakhir, perishability atau tidak tahan lama. Yang pertama adalah intangibility, tidak terwujud. Dalam karakteristik jasa yang pertama ini, jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang konsumen jasa tidak dapat melihat hasil dari sebuah jasa sebelum ia mengalami atau mengonsumsinya sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah heterogeneity atau keanekaragaman. Jasa bersifat heterogeneity karena merupakan sifat standarized output, artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, serta tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Sebagai contoh, 2 orang yang datang ke salon yang sama meminta model rambut A, tetapi hasil yang didapatkan dari masing-masing orang itu tidak akan mendapatkan hasil yang sama atau identik. Berarti
seorang A menghasilkan rambut yang demikian dan si B menghasilkan rambut yang demikian. Yang ketiga adalah inseparability atau tidak terpisahkan. Jasa bersifat inseparability artinya jasa dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Sedangkan barang biasanya diproduksi terlebih dahulu kemudian dijual, baru dikonsumsi. Seperti contoh, dokter gigi tidak dapat memproduksi jasanya tanpa ada pasien. Yang terakhir adalah perishability atau tidak tahan lama. Jasa bersifat perishability artinya jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu datang, dijual kembali atau dikembalikan. Sebagai contoh, kursi pesawat yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni. Selanjutnya adalah jenis pemasaran jasa. Jenis pemasaran jasa yang pertama adalah didasarkan pada segmen pasar dan terbagi menjadi dua, yaitu kepada konsumen dan kepada perusahaan. Yang kedua adalah didasarkan pada tingkat perwujudan dan terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu penyewaan, reparasi, ataupun personal. Dan jenis yang ketiga didasarkan pada keterampilan dari penyedia jasa dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu profesional dan non-profesional. Selanjutnya adalah implementasi manajemen pemasaran jasa. Yang pertama, pemasaran harus mampu memahami pasar dan kebutuhan. Yang kedua, pemasar diharapkan dapat merancang strategi apa yang baik dalam pemasaran jasa ini. Yang ketiga, pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul dibandingkan produk-produk yang lain. Yang keempat, membangun hubungan pelanggan yang saling menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah perusahaan akan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan serta menciptakan pelanggan yang setia. Proses pengimplementasian manajemen pemasaran ini yang pertama adalah perencanaan. Berarti suatu manajemen pemasaran itu harus direncanakan agar output yang dihasilkan itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang kedua adalah pelaksanaan, di mana dalam pelaksanaan itu produsen langsung ke konsumen yang ingin dituju atau yang ingin dicapai. Kemudian kontrol ide-ide, produk, barang dan jasa. Selanjutnya akan terbentuk kepuasan konsumen. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.